Baik, kita mulai Ibu ya. Ya, silakan Mas Arief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta Zoom semuanya yang baru bergabung. Selamat datang juga. Selamat datang di event Blessing Tour dalam tema Turkey Awaits You. Selamat datang. Bagi yang baru bergabung, bagi yang sudah bergabung, selamat datang juga. Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih kesediaannya atas kesediaannya yang sudah menunggu. Silakan yang mau menyeduh kopi, yang mau menyeduh teh, yang mau menyiapkan teh, boleh ya. Sambil nanti kita mendengarkan cerita-cerita sedikit dari Ibu Ana ya tentang Turki, akan lebih nikmat dan asik sepertinya jika ditemani oleh kopi dan teh seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu owner dari Blessing Tour, yaitu Ibu Ana. Halo Ibu Ana. Selamat sore, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, dan untuk itu Ibu Ana selanjutnya akan menjelaskan dan akan menceritakan tentang Turki, ya, pengalamannya kemarin bagaimana. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Ana. Kami tunggu sebentar Mas Arief. Kamu katanya mau menyapa dalam bahasa Turki, bagaimana? Oh Kok iya. jadi lupa? Jadi lupa nih. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, karena di sini kita ada partner langsung dari Turki nih, kebetulan spesial ya. Jadi sebagai tanda hormat saya akan mencoba menyapa mereka dalam bahasa Turki. Oke, baik. Merhaba arkadaşlar. İyi günler abi. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Eyvallah. Eyvallah. Merhaba Arif. Eyvallah, nasılsın? İyi günler. Selamat sore. Tanıştığımı çok memnun oldu abi. Baik, baik itu mungkin sekedar salam sapa kami untuk para partner-partner kami yang bersedia hadir pada Zoom kali ini yang tepat langsung dari Turki seperti itu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, abi-abi sekalian. Thank you so much. Ya, untuk selanjutnya silakan kepada Ibu Ana waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Arief. Selamat sore teman-teman semuanya, Ibu Bapak semuanya. Senang sekali, merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya maupun tim Blessing Tours ya, Bapak Ibu berkenan hadir di sini untuk kita jalan-jalan ke Turki dalam rangka siata atau siarah dan wisata. Sebelum saya bercerita mengenai siata, saya akan perkenalkan dulu dengan para pembicara yang nanti akan, pembicara kayaknya berat ya, dengan para pembicara ya, speakers pembicara ya, yang nanti akan sharing mengenai Turki dan khususnya ziarah wisata dalam hal ini Seven Churches atau 7 gereja wahyu. Yang pertama, selamat datang dan terima kasih kepada Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD yang sudah beberapa kali mendampingi siarah wisata Blessing Tours ya. Terus terima kasih Romo untuk hadirnya dan nanti berkenan untuk sharing mengenai 7 gereja wahyu. Lalu ada partner saya yang tercinta dari Turki yang mewujudkan keinginan Blessing Tours untuk dapat melakukan siarah Turki, yaitu SGT Turki. Di sini ada Mas Ilhami dan ada Mas Emre. Terima kasih dan selamat datang sudah bergabung. Lalu ada Mas Ali Ekinci, beliau adalah guide berbahasa Indonesia, juga nanti berkenan untuk sharing beberapa hal yang sangat menarik, karena beliau ini di rumahnya ada 2.000 buku mengenai sejarah dan lain-lain yang luar biasa. Dan sebagai informasi Ibu Bapak, di Turki memang ada ribuan guide
ada ribuan yang berbahasa Inggris, ada ribuan berbahasa Rusia, tetapi hanya ada 85 orang yang berbahasa Indonesia. Dan Mas Ali Ekinci yang sore ini berkenan hadir adalah termasuk yang bagusnya. Ya, lalu hadir pula di sini dari pihak kami Blessington Tours, ada Bapak Bernard hadir juga dari Bogor. Terima kasih hadirnya Pak Bernard. Lalu ada bukan dari Blessington Tours, tetapi saat pandemi kemarin kami terpaksa mati suri sehingga harus melepaskan beberapa karyawan, termasuk bagian tiketing dan lain-lain. Maka untuk pelaksanaan wisata Turki, saya dibantu dengan sangat oleh Mbak Ima Abidin. Beliau ini mengurusi semua untuk layanan ground atau ground service, mulai dari tiket, mulai dari visa, e-hak, airport handling, semua asuransi terutama ya, itu semua diurusin oleh Mbak Ima. Terima kasih hadirnya Mbak Ima. Terus juga di sini ada Mas Gunawan yang membuatkan, pokoknya saya duduk manis, Mas Gunawan menyiapkan semuanya. Nah, dan Mas Gunawan ini yang termasuk yang sangat setia menemani Blessington Tours bahkan ketika kami sedang mati suri. Terima kasih banyak Mas Gunawan. Nah, untuk urusan yang lebih mudah, yang ada IT-nya, urusan Zoom, YouTube, web, dan lain-lain, itu hadir di sini yang malam ini menjadi moderator itu Mas Arief Rifki. Ya, Arief ya, terima kasih Mas Arief untuk hadirnya. Oke, saya nggak berpanjang-panjang. Kalau saya perkenalkan semuanya, berapa orang, 30 orang, nanti waktunya habis hanya untuk perkenalan ya. Saya mulai saja. Ibu Bapak sudah menyiapkan kopi dan teh, karena kalau Ana sudah berbicara, jatahnya nanti Arief diingatkan ya, kalau waktunya kurang 3 menit, tolong ingatkan saya, karena saya ini kalau sudah bicara nanti lupa berhenti ya. Baik Ibu. Cerigis sekali gitu ya. Oke, di sini saya akan sharing mengenai Siata Turki. Sebelum masuk ke slide presentasi, saya ingin berbagi kenapa Siata gitu ya. Siata itu singkatan dari Siarah Wisata. Jadi itu memang saya karang-karang sendiri. Biasalah ibu-ibu suka mengarang indah kan. Jadi saya karang-karang sendiri. Siarah Wisata itu menjadi Siata supaya lebih enak diucapkan. Dan Siata menjadi spesialisasi Blessington Tours, walaupun kami juga membuka wisata saja. Lalu Siata secara khusus memang kemarin karena saya Katolik, kami membentuk Siata untuk Katolik. Tetapi pada perjalanannya Siata ini akhirnya kami kemas ketika itu menjadi sesuatu yang open group begitu ya, itu saya tawarkan itu tidak hanya untuk rekan-rekan Katolik saja. Jadi dari pengalaman selama ini ada rekan-rekan Katolik, ada rekan-rekan dari denominasi lainnya, lalu bahkan dari yang non-Kristen. Kenapa? Karena ada banyak mereka yang tertarik dengan sejarah, itu mau ikut siarah kami ya. Dan saya mengambil daerah-daerah yang yang tidak biasanya. Kalau orang yang namanya siarah Kristiani itu nanti ke mana? Roma, nanti Holy Land ya, nanti Israel segala macam. Nah, kalau kami saya sengaja mengambil daerah yang tidak populer. Gitu. Saya mengambil niche market, mengambil niche destination. Ya, jadi bagaimana membuat siarah Katolik atau Kristiani di daerah yang seperti Thailand itu sebagian besar beragama Buddha, Vietnam kita tahu komunis, Kunming atau di Tiongkok itu juga komunis juga, Kamboja pun demikian, lalu Turki yang 98% Muslim. Jadi justru kekhasan kami adalah
apa namanya mengambil ziarah di tempat-tempat yang tidak biasa gitu. Itu kenapa meskipun ada grup-grup khusus Kristen misalnya atau grup khusus dari komunitas tertentu pengen belajar sejarah atau grup dari Katolik yang saya buatkan khusus untuk mereka. Tetapi kalau yang dibuka secara umum seperti saya bikin Seven Churches atau nanti Christmas in Turkey itu bisa diikuti siapa saja. Jadi yang mau belajar sejarah, orang Kristen, yang non-Kristen, orang Katolik bisa. Hanya memang untuk program umum ada ibadat secara Katolik, ada misa minggu. Ya, itu misa minggu itu bisa di-skip bagi yang tidak berkenan. Bisa duduk di dalam, bisa jalan-jalan di luar, tapi itu hanya 1 jam dan 2 kali hari Minggu saja. Dan di tempat pertokoan, jadi bisa jalan-jalan. Oke, sekarang kami mati suri hampir 2 tahun. Lalu kemarin tanggal 15 Oktober kami mulai reopening, membuka kembali, beroperasi kembali. Syukur kepada Allah, alhamdulillah puji Tuhan kami bisa kembali melayani ibadah dan wisata. Nah, pilihannya adalah Turki. Mengapa Turki? Ya, yang pertama, Turki itu ada typo sedikit. Turki saya salah typo gitu ya, Mas Gunawan hanya mengikuti saya. Jadi Turki ini sudah dibuka untuk wisatawan internasional. Terkena COVID itu tanggal 2 Maret dengan kasus di Depok. Ya, dosen UI itu. Jadi kita baru mulai, Turki sudah recovery. Walaupun belum 100% ya, sampai sekarang juga belum 100%. Tetapi dia adalah satu-satunya negara yang sudah membuka border internasional untuk wisatawan sejak Juli 2020. Apa saya pilih Turki. Lalu Turki ini juga tidak mensyaratkan vaksin jenis atau merek tertentu. Misalnya apa? Kalau kita mau ke Amerika, oh dia harus Pfizer. Kalau kita mau Swiss misalnya harus ada Moderna. Nah, kalau ke Turki, lu mau vaksin Sinovac, Sinovac, ini itu ABCD semua bisa. Ya, jadi itu mempermudah saya dalam melayani Anda semua. Ya, lalu yang ketiga tidak ada karantina. Seperti di UK saat ini, tamu saya itu kalau mau ke UK masih ada karantina 7 hari. Jadi datang karantina dulu, gitu kan? Seperti kalau orang luar negeri mau ke Indonesia, datang karantina dulu 3 hari. Di Turki nggak ada. Jadi begitu datang, Ibu Bapak bisa langsung jalan-jalan. Ya. Terus ada penerbangan langsung. Ya. Penerbangan langsung itu seperti sekarang. Di Bangkok. Di Bangkok itu kenapa saya belum, Bangkok sudah buka per 1 November kemarin, tapi saya belum bikin. Kenapa? Belum ada direct flight. Kenapa saya menghindari penerbangan transit? Nah, alasannya, kalau penerbangan transit, itu ada di negara transit, ada penumpang yang naik. Walaupun mereka sudah memenuhi kriteria tertentu, tapi saya ingin meminimalisir penularan COVID. Gitu. Jadi, saya memilih dalam hal ini Turkish Airlines supaya langsung penerbangan langsung 12 jam. Tapi kalau pesawatnya ngebut, saya kemarin cuman berapa lama ya Mas Gunia? 10,5 jam sudah sampai. Mungkin karena jalanan langitnya sepi kali ya, dia gitu, dia ngebut sekali. Terus itu jadi ada penerbangan langsung dengan Turkish Airlines, yaitu istilahnya pesawat negaranya Turki. Kayak kita Garuda gitu, kayak di Singapore Airlines gitu. Jadi ada jaminan lah, ada jaminan keamanan kita itu mau ke Turki naik Turkish Airlines. Rasa hati kan sejahtera ya gitu. Lalu objek wisatanya sangat menarik. Karena apa? Turki ini kan perpaduan antara Eropa dan Asia gitu. Jadi budayanya menarik, lalu makanannya menarik, lalu ada wisata hiburan, lalu belanjanya bagi para ibu-ibu, belanjanya itu koper 30 kilo bisa overweight ya. Oke, selanjutnya Mas Gunawan. Mas Gun. Nah, oke, sekarang
sekilas tentang Turki. Kalau tadi sudah terjawab ya, kenapa saya memilih Turki untuk reopening Blessington Tours. Kenapa nggak negara lain? Banyak sih yang tanya, Mbak Ana nggak ke mana? Nggak ke Holy Land? Oh belum buka. Mbak Ana nggak ke Thailand? Biasanya jagoannya Thailand. Oh belum, nanti tahun depan. Sudah ada Thai Smile yang anak perusahaannya Thai Airways yang akan membuka penerbangan direct gitu. Alasannya itu tadi. Nah, itu tadi sudah bagaimana memilih Turki. Sekarang sekilas Turki. Turki itu apa sih? Kalau orang Indonesia dan yang sebagian besarnya Turki, Erdogan. Kenapa? Turki kebab, karena di kaki lima banyak kan kebab Turki ya. Dan di sana kita tahunya kebab yang dibungkus macam prata kan. Nah ternyata di Turki itu ada 150 something jenis kebab. Jadi teman-teman bisa bingung kalau di sana ngomong kebab, mau kebab apa gitu kan. Turki apalagi ya, Turki, Istanbul. Nah sekarang saya mau cerita sedikit. Di sini ada teman-teman dari SJT, ada Mas Ali Ekinci, nanti akan menjelaskan lebih jauh ya, tapi saya cerita sekilas, Turki ini adalah negara yang unik, karena ada 90% bagian, berapa saya nengok dulu, 97% bagiannya adalah Asia, dan 3% bagian Eropa. Tapi ini ada orang Turki, nggak apa-apa saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Itu yang 3% Eropa itu kadang-kadang membuat mereka sedikit sombong gitu ya. Karena konon katanya Tuhan sedang baik hati. Tuhan sedang sangat bahagia ketika menciptakan Turki. Maka Turki diciptakan demikian unik. Ada Asianya, ada Eropanya. Lalu kontur alamnya luar biasa indah. Ada 4 musim, padahal dia Asia, tapi dia ada 4 musim. Terus wajahnya orang-orang Turki itu good looking. Mau yang cewek, mau yang cowok, cakep-cakep semuanya. Jadi mereka sombong tuh, mereka bilang Tuhan itu Allah, mereka bilang karena 98% muslim. Allah sedang sangat sukacita ketika menciptakan Turki itu katanya ya. Nah, terus saya ngocehnya lama ya. Terus Istanbul itu orang bilang suka sering salah kaprah. Istanbul memang kota metropolitannya, kota yang paling sibuk di Turki, tapi ibu kotanya adalah Ankara. Ya, ibu kotanya adalah Ankara. Lalu bahasanya bahasa Turki, mata uangnya lira. Terus, nah, yang menarik saya untuk mengadakan siarah wisata Kristiani dalam hal ini itu adalah Turki 85 aduh Mbak Ana kurang belajar tadi ya, 85% penduduknya adalah muslim, sisanya adalah non muslim. Artinya apa? Ada kenapa Mbak Ana bikin siata di Turki? Apa yang menarik dari negara yang 85% penduduknya muslim, itu ada apa di sana? Gitu. Seperti orang bertanya, kenapa Mbak Ana bikin siata di Thailand yang 98% penduduknya Buddha? Ada apa di sana dengan kekristenan, dengan Katolik, ada apa gitu. Nah, sama halnya dengan Turki, banyak sekali yang bisa kita pelajari, banyak sekali ternyata sejarah kekristenan di Turki. Silakan selanjutnya Mas Gunawan supaya saya bisa agak cepat ngocehnya. Ibu Ana, waktunya 5 menit lagi. Wah, 5 menit? Bagaimana saya nanti agak molor sedikit ya Mas Arief ya, izin ya. Oke, sekarang saya cepat saja. Siarah Turki, ini nanti ada beberapa gambar, ada destinasi siarah, ada destinasi wisata. Nanti mengenai yang siarah oleh Romo Ranto, mengenai yang wisata oleh Mas Ali. Ya, singkat saja, destinasi kekristenan ada banyak sekali di Turki. Karena apa? Banyak sekali orang kalau bilang namanya Pergamus, Sardes, Tiatira, yang terbayang apa? Saya kebayangnya dulu ketika baca kitab